cukup terbatas. Di Yogyakarta, maghrib kurang lebih jam 17.31. Sehingga dalam waktu mungkin nggak sampai 1 jam, kita sudah masuk waktu maghrib. Baik, kenapa kita perlu memiliki prinsip semacam ini? Jangan lewatkan sehari tanpa menambah ilmu. Karena seperti yang disampaikan oleh Imam Ahmad rahimahullah, beliau pernah membandingkan antara kebutuhan manusia terhadap makanan dengan kebutuhan manusia terhadap ilmu. Untuk kebutuhan manusia terhadap makanan, berbicara ketika manusia mengkonsumsi makanan, berapa kali dia butuh untuk mengkonsumsi makanan. Ada yang cuma sekali sehari cukup. Dan banyak orang yang makan sehari sekali cukup. Ada yang 2 kali sehari cukup. Rata-rata di antara kita makan 3 kali sehari. Sehingga kita memasukkan sesuatu yang kita konsumsi kebanyakan hanya 3 kali sehari. Ya tambah ngemilnya berapa kali Pak? Ya anggaplah total jadi 6 kali. Makannya yang makan besar 3 kali, ngemilnya anggaplah 3 kali misalnya. Artinya kita tidak akan mengkonsumsi makanan dan minuman itu setiap saat. Sebagaimana sekarang misalnya, kita sedang belajar. Anda tidak lagi ngemil, Anda tidak lagi makan. Meskipun saya nggak tahu apa aktivitas Anda di balik Anda mendengarkan kajian ini secara online. Cuman kita tahu bahwa yang namanya manusia, dia tidak butuh mengkonsumsi sesuatu setiap saat. Walaupun ketika sudah jadi nutrisi dalam tubuh, itu akan diserap secara bertahap. Tapi melihat dari bagaimana cara manusia itu memasukkan makanan, dia hanya butuh beberapa kali saja dalam 24 jam. Berbeda dengan ilmu. Yang kata Imam Ahmad, manusia butuh ilmu bi'adadi anfasihi. Sejumlah nafasnya. Kenapa dia butuh ilmu sejumlah nafasnya? Karena dalam setiap aktivitas yang kita lakukan ini sebenarnya ada panduannya. Tinggal apakah orang itu mau menghiasi hidupnya dengan ilmu. Sehingga dia bisa beraktivitas sesuai sunnah Nabi SAW dan panduan dari Al-Quran dan hadis. Ataukah dia biarkan hidupnya tanpa panduan. Bagi orang jahiliyah di masa silam yang mereka dulu diperangi oleh Nabi SAW, 100% hidupnya tanpa ilmu. Sehingga dalam kehidupan mereka gak ada bedanya dengan binatang. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak memberikan celaan bagi mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang kondisi orang kafir ketika menikmati dunia. Alladzina kafaru ya'kuluna wa yatamatta'un kama ta'kulul an'am. Orang-orang kafir itu mereka makan, mereka minum, mereka menikmati kehidupan dunia. Kama ta'kulul an'am, sebagaimana layaknya binatang ternak. Fannaru mathwallahum, sehingga neraka layak untuk mereka. Itu orang jahiliyah. Potret kehidupan di mana manusia 100% tidak menghiasi hidupnya dengan ilmu. Kita sebagai muslim tentu saja tidak mau bernasib seperti mereka. Maka kita ingin hidup kita lebih indah, lebih baik, lebih bermartabat, lebih bernilai karena kita menghiasi hidup ini dengan ilmu. Baik. Nah, dari waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu itu butuh waktu. Maksudnya gimana, Pak? Namanya belajar butuh waktu. Bahkan bisa jadi waktu untuk belajar dibutuhkan lebih banyak dibandingkan untuk waktu aktivitas yang lain. Itulah idealnya. Makanya seperti para ulama, mereka Masya Allah menghabiskan waktunya untuk belajar. Menghabiskan waktunya untuk mengajar. Menghabiskan waktunya untuk menulis. Sehingga kehidupannya kehidupan serba ilmu. Siapapun nama ulama yang Anda kenal. Rata-rata kehidupan mereka adalah kehidupan yang dihiasi dengan ilmu. Mereka bisa belajar dalam waktu semalam suntuk tidak tidur. Dan cukup banyak cerita-cerita dari para ulama di mana mereka belajar semalam suntuk tidak tidur. Demikian pula yang dialami oleh
para ahli hadis. Siangnya mereka nyari hadis, malamnya mereka nyatet hadis, dan seterusnya. Terus kehidupan dunia mereka gimana, Pak? Mereka hanya menyisihkan sebagian waktu untuk mencari dunia, sisanya mereka gunakan untuk belajar. Karena itu, banyak di antara mereka yang punya pernyataan bahwa afdolul ibadat at-tatawu'at, bentuk ibadah yang paling afdol, ibadah sunnah, adalah belajar. Karena ketika seorang itu belajar, maka dia sedang menghiasi hidupnya dengan panduan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, kita awali dari titik nol. Titik nol itu adalah situasi yang kita alami ketika kita dilahirkan. Siapapun manusia dilahirkan dalam kondisi tidak tahu apapun. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam Al-Qur'an. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kalian dari rahim ibu kalian. La ta'lamuna syai'a, dalam keadaan kalian tidak tahu apapun. Kita tidak tahu baik urusan agama maupun urusan dunia. Lalu Allah Subhanahu wa taala bukakan untuk kita ilmu pengetahuan setahap demi setahap. Dengan cara apa? Allah berikan kita piranti untuk bisa menyerap ilmu. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dan Allah jadikan bagi kalian punya as-sam'a, pendengaran. Wal absar, penglihatan. Wal af'idah, dan punya fuad. Al afidah itu bentuk jamak dari kata fuad. Apa arti dari kata fuad? Fuad artinya batin. Allah jadikan kalian punya pendengaran, punya penglihatan, dan punya batin yang bisa mencerna informasi. Itulah fuad. Sehingga ilmu masuk ke dalam diri kita, tersimpan dalam fuad melalui pendengaran dan penglihatan, melalui as-sam' wal absar. Kita mendengar, atau kita membaca, atau kita melihat. Dari situ kita dapat ilmu. Kemudian al-afidah, mencerna. Hati mencerna. Gimana Pak bentuk hati itu mencerna? Jadi kurang lebih seperti ini. Kalau misalnya dalam sebuah majelis pengajian ada orang bawa kucing. Kucing itu bisa mendengar nggak? Bisa. Kenapa? Dia punya pendengaran. Sehingga ketika kucing itu dibentak misalnya, atau dikesah, dia lari karena takut dengan suara bentakan. Dan dia bisa melihat. Dia bisa melihat A, dia bisa melihat B, sehingga ketika dia jalan dia nggak nabrak. Dia bisa melihat ustadz yang menyampaikan kajian itu. Tapi kucing ini tidak punya fuad. Sehingga walaupun dia duduk di tempat kajian itu, sampai selesai dia dengerin, tapi karena nggak punya fuad, sama sekali tidak tercerna. Masya Allah. Disitulah orang yang berakal diberi oleh Allah fuad. Sehingga keberadaan fuad ini kita diberi kemampuan oleh Allah untuk mencerna. Maka dengan adanya fuad kita bisa ngerti. Oh kayak gitu. Oh iya saya baru paham. Oh saya baru ngerti. Nah itulah fuad. Di saat yang sama fuad ini juga punya kemampuan untuk menyimpan. Sehingga Anda punya memori dari apa yang tadi saya sampaikan. Anda setelah paham terus tersimpan. Jadi tidak kemudian lewat gitu saja. Ya meskipun daya masing-masing orang dalam menyimpan, daya simpan masing-masing orang berbeda-beda. Ada yang fuadnya kuat, ada yang fuadnya lemah. Tergantung dari kemampuan orang dalam menyimpan memori. Seperti yang kita ketahui. Sehingga ada ulama yang fuadnya sangat bagus. Sekali dengar hafal. Sekali dengar paham, hafal. Ada banyak sekali para ulama masa silam di kalangan para sahabat. Mereka mendengar hadis dari Nabi SAW hanya sekali. Tapi redaksi yang disampaikan oleh Nabi SAW itu mereka bisa hafalkan persis, tidak ada tambahan satupun kata maupun huruf. Mereka bisa hafalkan itu. Masya Allah. Kadang kalau saya membaca hadis di mana Nabi SAW
menyampaikan hadis kepada sahabat melalui musyafahah, melalui lisan, secara langsung. Beliau ceramah panjang, hadisnya panjang, cerita yang panjang. Itu sahabat hafal. Masya Allah. Dan rata-rata sahabat itu adalah masih muda. Ada yang masih kecil seperti Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas dibonceng oleh Nabi SAW. Lalu kemudian dipanggil, ya ghulam, inni u'allimuka kalimatin. Wahai anakku, aku akan ajarkan kepadamu beberapa nasihat. Nasihat itu panjang tapi dihafal oleh Ibnu Abbas dalam posisi Ibnu Abbas masih anak-anak. Dibonceng oleh Rasulullah SAW. Dan disampaikan oleh Ibnu Abbas dalam kurun waktu sekian tahun. Karena Nabi SAW ketika wafat, Ibnu Abbas itu menjelang balik. Belum balik, ya, menjelang balik. Baru setelah itu akan disampaikan oleh Ibnu Abbas setelah sekian tahun. Masya Allah. Belum lagi yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Mereka punya fuad yang kuat. Demikian pula ada di antara mereka yang punya daya paham yang kuat. Sehingga sekali baca ngerti. Sekali mendengar paham. Ada yang berkali-kali, saya tuh berkali-kali minta ulang-ulang kok nggak paham-paham ya. Ini saya ulang-ulang, saya baca berkali-kali kok nggak paham. Saya mencoba untuk menghafalkan, nggak nyantol-nyantol. Gampang lupa. Karena fuad kita rusak. Kenapa Pak fuad ini rusak? Ada banyak faktor. Salah satunya misalnya kemaksiatan yang kita lakukan. Contoh yang lain juga. Kita sering menggunakan fuad ini untuk hal yang melelahkan tanpa ada manfaat. Contohnya apa Pak? Sering berantem. Sering berantem, sering tegang, sering apalagi misalnya memikirkan sesuatu yang seharusnya tidak perlu kita pikirkan. Gampang gesekan. Itu bisa ngerusak fuad. Makanya kalau ada permasalahan yang seharusnya kita nggak perlu untuk ikut-ikutan tegang, Anda nggak usah ikut tegang. Ya. Terutama misalnya masalah politik. Sudahlah kalau misalnya Anda mau berada di pihak A maupun berada di pihak B, ini juga nggak memberikan pengaruh sama sekali bagi hidup saya. Gaji saya tidak bertambah, kemudian hidup saya juga tidak lebih sejahtera, tidak ada peningkatan apapun yang Anda alami, tinggalkan saja. Tinggalkan saja. Ya. Makanya Nabi SAW menyarankan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Bagian dari kesempurnaan Islam seseorang adalah ketika dia meninggalkan sesuatu yang dia tidak punya kepentingan dengannya. Sehingga kalau Anda tidak punya kepentingan, misalnya ini lagi ada ketegangan antar panitia kurban. Terlalu serius tegangnya itu. Padahal baik pendapat A maupun pendapat B, dua-duanya hanya masalah debat kusir saja. Saking seriusnya sampai kadang pengen berantem. Ada perbedaan pendapat antar misalnya panitia Ramadan misalnya. Dan seterusnya. Yang adalah saya kalau nggak terlibat, walhamdulillah, toh tetap kita bisa jalankan ibadah dengan baik. Maka sebaiknya Anda tidak perlu terlibat. Anda sayangi fuad, maka jangan diganggu dengan cara dirusak, terlalu banyak memikirkan yang tidak perlu kita pikirkan. Karena itu, kalau boleh kita petakan ya, berkaitan dengan masalah memikirkan sesuatu. Jadi, memikirkan, atau gini ya, objek yang dipikirkan. Berkaitan dengan objek yang dipikirkan. Yang pertama, saya boleh sebut urusan dunia. Urusan dunia ini kan turunannya banyak sekali ya. Nah, di sini ada yang manfaat dan ada yang tidak manfaat. Baik, tentu saja kalau yang bermanfaat, misalnya Anda berpikir tentang masalah bagaimana cara bekerja yang baik,
bagaimana untuk bisa lebih produktif ketika bekerja, dan seterusnya. Itu hal yang manfaat, sah-sah saja. Tapi ternyata tidak semua urusan dunia yang kita pikirkan itu bermanfaat. Masih banyak yang kita pikirkan nggak bermanfaat. Berantem untuk hal yang tidak perlu untuk berantem. Tinggalkan bagian ini. Yang kedua, urusan agama. Urusan agama itu apa, Pak? Ya, mikir pelajaran misalnya, pelajaran agama. Kemudian mikir masalah ketaatan atau kualitas ibadah dan seterusnya. Baik, seperti ini perlu untuk kita pikirkan. Sehingga Anda belajar, Anda baca, perlu mikir nggak? Perlu mikir. Kemudian berkaitan dengan masalah ibadah kita, ini juga perlu kita pikirkan. Bagaimana agar ibadah ini lebih berkualitas. Baik, sebenarnya ada banyak hal yang setelah kita berpikir hal dunia yang bermanfaat tadi ya, kita punya tugas untuk memikirkan bagian ini. Urusan agama kita. Tapi seringnya kita nggak mikir bagian ini. Sehingga orang disuruh belajar misalnya, malas mikir. Itu bukti kalau dia itu sebenarnya tidak mau memaksakan diri untuk memikirkan yang bermanfaat. Tapi dia justru malah banyak mikir bagian ini. Bahas masalah politik itu Masya Allah, kayak pengamat ya. Bahas masalah bola, bahas masalah apa lagi? Bahas masalah otomotif yang sebenarnya tidak perlu untuk terlalu dipikirkan. Oleh karena itu, berkaitan dengan masalah agama atau masalah dunia, kita diajarkan untuk banyak tawakal. Karena tawakal itu mengurangi tensi Anda untuk memikirkan hal yang sebenarnya tidak perlu Anda pikirkan. Anda punya masalah di keluarga, Anda punya masalah di lingkungan kerja, Anda punya masalah di mana lagi? Di masyarakat dan seterusnya. Sudahlah, misalnya Anda sudah tidak sanggup lagi untuk, saya sudah nggak sanggup lagi untuk mikir ini. Udah, pasrahkan saja, serahkan kepada Allah. Taruh itu masalah. Dah, saya nggak sanggup lagi, taruh sudah. Baik, setelah Anda sudah letakkan masalah itu, Anda sudah tidak lagi memikirkannya, berikutnya Anda fokus untuk memikirkan bagian yang kedua ini, pelajaran agama. Bagaimana Anda bisa memperbagus kualitas diri dengan cara memperbanyak pelajaran agama. Menghafal Quran itu butuh mikir nggak, Pak? Butuh. Tapi kenapa banyak orang nggak mau? Nah, di saat mereka tidak mau mikir bagian ini, pelajaran agama dia nggak mau mikir, dia sibuk ke sini. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam Al-Qur'an, "Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum." Janganlah kalian seperti orang yang mereka melupakan Allah. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Ulaika humul fasiqun. Jangan kamu seperti orang yang melupakan Allah. Fa'ansahum anfusahum. Sehingga Allah buat mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Melupakan Allah itu gimana maksudnya? Melupakan Allah. Yang dimaksud melupakan Allah itu gimana, Pak? Kata Allah tidak pernah lupa dalam hati saya. Iya. Terus makna melupakan Allah tentu saja bukan maknanya Anda lupa kata Allah. Tapi melupakan Allah adalah tidak peduli dengan aturan Allah. Pada posisi ketika orang itu tidak peduli dengan aturan Allah. Nggak peduli dengan Quran, nggak peduli dengan hadis, nggak mau mempelajarinya. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan hukuman. Apa bentuk hukumannya? Allah jadikan dia lupa terhadap dirinya. Nah,
Lupa terhadap dirinya ini gimana? Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, dia sibuk dengan hal yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Demikian kata Ibnu Qayyim. Jadi Allah jadikan dia lupa kepada dirinya. Ini bentuknya adalah hukuman. Disebabkan karena yang bersangkutan melupakan Allah, tidak peduli dengan aturan Allah. Nah, di saat itu misalnya, kita coba mengukur, berpikir. Ini kan sama-sama berpikir ya. Memanfaatkan pikiran. Menghafal Quran. Butuh berpikir? Butuh. Apalagi? Belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab. Butuh mikir? Butuh. Apalagi? Ada lagi, misalnya belajar agama secara umum. Belajar ilmu agama secara umum. Butuh mikir? Butuh. Baik. Di saat yang sama, bahas kerjaan. Butuh mikir? Butuh. Udah saya capek mikir masalah ini. Masalah keluarga. Butuh mikir? Butuh. Sampai kadang ada komentar, saya udah capek mikir masalah keluarga. Capek mikir masalah ini. Apalagi? Masalah lingkungan. Baik lingkungan kerja, lingkungan di masyarakat, maupun yang lainnya. Masalah cari nafkah. Ini semuanya jadi beban pikiran bagi orang. Baik. Mikir ini dianjurkan untuk diperbanyak. Mikir ini dianjurkan untuk dikurangi. Sehingga bagian ini makin banyak makin bagus. Bagian ini makin dikit makin bagus. Caranya gimana Pak biar ini berkurang? Kita diajarkan dengan tawakal. Ya sah-sah saja Anda berpikir masalah urusan dunia, tapi jangan terlalu berlebihan. Capek. Anda akan lelah. Sehingga ketika Anda mikir masalah keluarga, Anda mikir masalah lingkungan, punya gesekan dengan tetangga, punya gesekan dengan teman, dipikir terus. Anda akan capek. Anda akan lelah. Karena yang namanya gesekan itu melelahkan. Masalah nafkah, cari dunia, dipikir terus. Anda akan sangat melelahkan. Anda akan lelah. Baik. Hafal Quran lelah nggak Pak? Iya, capek. Saya merasakan capek itu. Sebagaimana yang lain merasakan capek. Menghafalkan hadis, capek juga. Namanya menghafal capek. Belajar bahasa Arab, capek juga. Dan saya pernah merasakan bagaimana capeknya belajar bahasa Arab. Belajar ilmu agama juga capek. Sebagaimana umumnya belajar itu capek. Sama-sama ada lelahnya. Tapi sekarang saya mau tanya. Sama-sama mikir, sama-sama lelah. Namun mikir ini membuat orang makin maju. Inilah mikir progresif. Sehingga hamba akan makin berkembang, makin baik dengan memperbanyak mikir seperti ini. Banyak menghafal Quran, banyak menghafal hadis, mikir tafsir, dan seterusnya. Itu akan menambah dia makin berkualitas. Sebaliknya yang ini menurunkan kualitas. Jadinya ketika orang terlalu terbebani dengan masalah keluarga, itu tidak akan membuat dia makin produktif. Orang terlalu terbebani dengan gesekan dengan orang lain, tidak akan membuat dia jadi makin produktif. Karena itu,
Kenapa kita diajarkan? Jangan cari musuh, jangan cari lawan. Perbanyak kawan agar ini tidak ganggu. Karena semua itu akan membuat kita jadi lelah, kita jadi capek. Masya Allah. Sehingga saat orang itu belajar, ya sama-sama mikir. Ada orang punya masalah keluarga, dia mikir ya, sedih dia. Kamu kenapa kok kelihatan sedih, murung? Iya, ini saya punya beban pikiran. Apa? Saya mikir keluarga saya mikir anak saya mikir suami saya mikir istri saya. Ya, kamu mikir bagian semacam ini membuat kamu mengalami penurunan. Nah, ada orang misalnya refreshing, capek mikir, kenapa? Ini lagi refreshing. Saya capek menghafal Quran. Nanti kalau sudah seger, hafalin lagi. Dan itu hal normal. Itu hal normal. Karena menjaga ilmu itu capek. Menjaga ilmu dalam arti menjaga jangan sampai hafalan itu hilang. Itu capek. Nah, jadi sama-sama capek. Cuman capek yang ini menjaga ilmu membuat orang jadi makin berkualitas. Makin baik, makin berkembang. Sedangkan mikir bagian urusan dunia, ya, masalah kerjaan, nyari nafkah, masalah lingkungan, dan seterusnya, justru akan mengalami penurunan. Oleh karena itu, di bagian ini, ya, untuk bagian ini, Anda belajar kedewasaan. Di bagian ini, belajarlah kedewasaan. Karena dengan bermodal kedewasaan, maka kita akan bisa memposisikan diri kita pada posisi yang tepat. Nah, sedangkan di bagian ini Anda belajar materi. Belajar materi untuk kehidupan. Sehingga Anda bisa mengenal mana hukum halal haram, bisa mengenal bagaimana cara beramal yang baik, dan seterusnya. Itu di bagian agama. Nah, kalau dua ini sinkron, maka dua-duanya yang Anda pikirkan akan sangat bermanfaat bagi hidup. Sehingga kita berinteraksi dengan orang lain untuk belajar kedewasaan. Kita berada di tempat kerja untuk belajar kedewasaan. Kita belajar di tempat yang lain, di masyarakat untuk juga belajar kedewasaan, dan seterusnya. Dan kita belajar tentang ilmu agama, tujuannya adalah untuk belajar materi bagi kehidupan. Agar kita mengenal mana yang halal, mana yang haram, dan seterusnya. Baik, dan sekali lagi ini butuh fuad yang sehat. Ketika fuad seseorang itu sehat, maka dia akan bisa lebih maksimal. Baik. Siapapun punya masalah. Saya punya masalah yang tidak diketahui oleh orang lain. Sebagaimana Anda punya masalah yang tidak saya ketahui. Ya. Meskipun demikian, ya, kita tahu bahwasanya cara orang dalam menyikapi masalah beda-beda. Ada di antara mereka yang ketika dia punya masalah, terlalu hanyut dengan masalah itu. Sampai stres. Bahkan tidak jarang di antara mereka yang sampai bunuh diri, seperti yang kita tahu. Sampai bunuh diri, dia nggak kuat. Ada juga orang yang dia lebih fokus mikir agama. Belajar. Dan Masya Allah, di antara mereka yang belajar ilmu agama, Allah jadikan masalah hidupnya lebih sedikit daripada mereka yang jarang belajar ilmu agama. Nampaknya Allah berikan kecukupan bagi mereka yang lebih banyak fokus ilmu agama, mikir agama, sehingga Allah jadikan masalah hidupnya tidak membebani dirinya. Walaupun mungkin dia punya banyak masalah, tapi lebih dibuat oleh Allah lebih ringan. Nah, kita lanjutkan. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Artinya, di sini ada tanggung jawab. Bahwa nikmat pendengaran, penglihatan, dan fuad yang Allah berikan kepada hamba. Di situ ada tugas untuk kita syukuri. Berarti ini menunjukkan bahwasanya nikmat ini akan dihisap.
Maka di antara hal yang perlu kita sadari, kita akan mempertanggungjawabkan pendengaran, penglihatan, dan fuad. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua itu akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan tanya hal itu. Seperti yang Allah tegaskan di surat Al-Isra ayat 36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kamu mengikuti yang kau tidak punya ilmunya. Innas sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan fuad, semua itu akan ditanya oleh Allah. Sehingga Allah kasih kita pendengaran, Allah kasih kita penglihatan, Allah kasih kita fuad. Kau pakai apa? Imam Nawawi punya sama, punya absar, punya fuad. Imam Syafi'i juga punya as-sam'a wal basar wal fuad. Imam Ahmad punya seperti itu. Para sahabat juga punya. Dan mereka manfaatkan itu untuk menyebarkan agama. Mereka telah berhasil mensyukuri 3 nikmat ini dengan baik. Mereka gunakan itu untuk belajar, mereka gunakan itu untuk mengajar, dan mereka manfaatkan itu untuk ketaatan kepada Allah. Terus kita ada di mana? Kita ada di mana? Apakah as-sam' wal basar wal fuad yang Allah berikan kepada kita sudah kita manfaatkan dengan baik? Padahal Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan bahwa itu semuanya akan ditanya oleh Allah. Maka ukurannya adalah mensyukuri nikmat pendengaran, penglihatan, dan fuad itu dengan cara memanfaatkannya untuk kebaikan. Untuk belajar agama tadi ya, seperti yang tadi sudah kita sebutkan. Memperbanyak pengayaan materi yang dibutuhkan dalam kehidupan. Mengenal mana halal, mana haram. Dengan belajar agama, kita seperti mengurangi potensi kebodohan. Sebab manusia berawal dari titik nol. Manusia berawal dari titik tidak tahu. Mengingat pelajaran agama itu sangat banyak, maka dalam belajar ini perlu dicicil setiap hari. Anda tidak mungkin bisa belajar sekali waktu langsung banyak. Simsalabim, langsung pinter, itu tidak ada. Sehingga nggak ada ceritanya. Coba itu diminum, air minum sisa kiainya. Biar kamu nanti langsung ketularan pinter. Kok enak? Kenapa Pak? Kiai ini belajar sampai beliau punya ilmu butuh waktu yang panjang. Beliau dulu nyantri, beliau dulu mondok selama 6 tahun, selama sekian tahun, bahkan belasan tahun. Beliau mondok, keluar biaya untuk itu. Setelah beliau punya banyak ilmu, beliau mengajar, beliau sampaikan kepada masyarakat. Lalu beliau disuguhi minuman, kemudian minumannya sisa sama muridnya yang lain. Itu diminum sisa minuman gurumu. Biar kamu pinter, langsung ketularan pinter. Masya Allah, berarti ini langsung pinter instan dia. Hanya dengan minum sisa minuman gurunya. Padahal gurunya itu belajar selama belasan tahun. Selama puluhan tahun. Yang ini cukup minum sisa minuman gurunya selesai. La haula wa la quwata illa billah. Tidak bisa demikian jemaah. Makanya nggak ada istilah ilmu laduni kecuali untuk para nabi. Sehingga kalau pengen langsung seketika pinter, dalam arti diberi oleh Allah langsung ilmu, tidak ada kecuali nabi. Para nabi diberitahu oleh Allah banyak hal seketika, sesuai yang Allah kehendaki. Itu pun diberikan oleh Allah secara bertahap. Nabi Muhammad SAW diberi wahyu selama 20 sekian tahun. Sehingga beliau mendapatkan ilmu melalui Jibril, wahyu yang Allah berikan melalui Jibril secara bertahap. Sehingga tidak seketika langsung satu Quran berada dalam memori beliau, tidak. Tapi
diberikan secara bertahap. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an bahwa Al-Qur'an akan dibacakan kepada beliau fala tansa. Di surat Al-A'la ayat yang ke-6. Sanuqri'uka fala tansa. Kami akan bacakan kepadamu fala tansa. Sehingga kamu tidak lupa. Illa masya Allah. Kecuali yang Allah kehendaki. Sehingga kalau Allah kehendaki ayat itu hapus, Allah buat nabinya lupa. Maka Allah Subhanahu wa taala jadikan Al-Qur'an itu ada dalam memori Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah berikan melalui Jibril alaihissalam. Dan dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat ketakutan ketika Jibril sudah mendiktekan kepada beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketakutan lupa. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala melarang beliau. Seperti yang Allah sebutkan di ayat ini. Di surat Thaha ayat 114 Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ. Janganlah kamu terburu-buru untuk menirukan teks Al-Quran. مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ, sebelum selesai wahyu itu disampaikan kepadamu. Jadi Jibril mendiktekan satu ayat. Belum genap satu ayat Nabi SAW sudah menirukan. Karena takut lupa. Tapi Allah kasih jaminan. Sanuqri'uka fala tansa. Kami akan bacakan kepadamu sehingga kau tidak lupa. Ya. Dari sinilah seorang nabi saja ketika belajar itu bertahap. Apalagi kita. Enggak. Nabi Sallallahu alaihi wasallam ketika belajar dari wahyu bertahap. Maka jika seorang nabi seperti ini, layak bagi kita untuk melakukan hal yang sama. Dah? Ada banyak sekali materi agama yang belum kita ketahui. Sehingga kata kuncinya ada pada keinginan untuk menambah dan menambah. Ketika seseorang masih memiliki keinginan untuk belajar, itu pertanda ada kebaikan pada dirinya. Nabi SAW bersabda, "Mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki untuk mendapatkan kebaikan, Allah jadikan dia paham dalam masalah agama. Sehingga selama seseorang masih membuka diri untuk mau belajar, berarti dialah orang berilmu yang sejatinya. Selama masih mau membuka diri untuk belajar, berarti dia orang yang berilmu. Karena dia selalu menambah. Ya. Ibarat begini, selama orang itu masih bekerja, berarti dia orang kaya. Karena pemasukannya selalu ada. Sa'id bin Jubair, ini muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan, la yazalur rajulu aliman ma ta'allam. Seseorang kan senantiasa menjadi orang alim sepanjang dia masih mau belajar. Fa idza taraka ta'allum wa dhanna annahu qad istaghna wa iktafa. Kalau dia sudah meninggalkan kegiatan belajar dan dia merasa sudah cukup. Bima indah, apa yang dia miliki, fa huwa ajhalu ma yakun. Berarti dia adalah orang yang paling bodoh. Kalau dia merasa sudah cukup dengan apa yang dia miliki, berarti dia adalah orang yang paling bodoh. Karena itu menutup diri untuk belajar, apapun alasannya, baik karena malas, karena malu, ataupun karena sombong. Belajar apaan? Kayak gitu. Mereka yang katanya Ustadz juga masih suka maksiat. Gitu. Memang Ustadz dia maksum. Terus kalaupun ada Ustadz yang maksiat, apakah ada yang salah dengan ilmunya? Ya, bisa jadi dia pelajari benar, tapi karena manusia punya hawa nafsu, dia bermaksiat. Nah, terus gimana itu?
Ilmunya nggak salah. Siapapun butuh untuk ilmu. Maka saat kau gara-gara melihat ada orang maksiat nggak mau belajar, dia merugikan dirinya sendiri. Ya. Dokter juga sakit. Ngapain berobat ke dokter? Ya sudah, kalau kayak gitu. Karena tidak ada manusia yang bisa lepas dari yang namanya sakit. Baik. Dan itu sombong. Dia tidak mau membuka dirinya untuk belajar. Itu yang akan menjerumuskan dirinya ke dalam kebinasaan dan penyimpangan. Karena itu pilihannya hanya ada tiga. Hanya ada tiga ini. Jangan sampai Anda keluar dari tiga ini. Pertama, jadi orang alim. Sehingga dia menjadi sumber ilmu bagi yang lain. Yang kedua, menjadi muta'alim. Orang yang masih mau belajar, terus belajar. Dan yang ketiga, menjadi pendengar ilmu. Sekalipun di bawah tingkatan pembelajar. Anda bukan mahasiswa, Anda bukan santri, tapi alhamdulillah Pak Ustadz, saya masih berada di nomor 3. Masih mau mendengarkan ilmu, walhamdulillah. Di saat dominan masyarakat, nggak peduli dengan yang namanya ilmu. Abu Darda pernah mengatakan, kun aliman, au muta'alliman, au mustami'an, wala takun rabi'a fatahlak. Jadilah kamu orang yang berilmu. Atau jadilah orang yang muta'allim. Muta'allim berarti mau belajar ilmu. Jadilah sumber ilmu, ini sumber, yang ini pelajar, yang ini mustami, pendengar. Wala takun rabi, dan jangan jadi yang keempat. Nanti kau akan menyimpang. Sebagaimana keterangan Abu Darda. Semoga Allah membukakan hati kita untuk menjadi orang yang mau mencintai ilmu, sehingga kita bisa berusaha untuk memperbaiki diri dengan menghiasi diri kita dengan ilmu. Demikian, semoga pengantar ini bermanfaat. Selanjutnya kita kembalikan ke moderator. Masih ada sisa waktu kurang lebih 10 menit sebelum maghrib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Barakallahu fiik, jazakallah khair Ustaz untuk penyampaian materinya. Ini insya Allah berasal dari bukunya Ustaz ya Ustaz, yang judulnya Prinsip Hidupku. Pernah dibahas dalam YouTube-nya channelnya Ustaz dalam beberapa seri kalau saya tidak salah. Alhamdulillah. Baik, kita masuk pada sesi penyampaian materi. Pak Yufi sudah hadir. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Ustadz? Apa kabar? Tafadhol, silakan dibantu untuk sesi tanya jawab. Baik, Ana lanjutkan untuk sesi tanya jawab. Izin Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Ana izin untuk share screen-nya terlebih dahulu. Semoga sudah terlihat share screen-nya. Yes. Ada 2 pertanyaan yang sudah masuk, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam. Semoga Allah selalu memberikan kebermanfaatan ilmu, keluasan rezeki dan amalan yang diterima untuk Ustadz dan kami semua. Amin. Jazakumullah khairan untuk penyampaian ilmunya. Pertanyaannya itu akan dari saya lihat dulu. Dari Bapak Uki Wicaksono. Beliau bertanya, Ana bertanya bagaimana kondisi fuad seseorang dalam kondisi dia sedang berjuang dalam konteks keduniaan. Misalnya dalam bentuk usaha dan belajar ilmu dunia yang dia niatkan untuk memberikan manfaat kepada sesama. Misalnya membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain. Jazakumullahu khairan, Ustaz. Fadal, Ustaz. Baik, jadi apa yang tadi kita sampaikan itu bukan dalam rangka untuk melarang siapapun mencari dunia, bukan ya. Tapi kita sedang belajar masalah prioritas. Kita semuanya sedang memanfaatkan fuad itu. Cuman mungkin tensinya beda. Ada sebagian orang yang dia lebih cenderung pada masalah agama dan ada sebagian orang yang cenderung masalah dunia. Dan
masing-masing orang beda-beda. Nah, jangan sampai kita hanya menggunakan pikiran kita hanya untuk dunia saja. Banyak orang yang kadang seperti itu, dia nggak peduli dengan yang namanya agama. Sehingga obrolan masalah agama bagi dia itu hal yang asing. Kadang dia sengaja menghindar, sengaja menyingkir. Ini kita bicara mereka yang masih mau sholat. Ada yang sampai sama sekali nggak mau nyentuh. Sehingga ke masjid aja nggak mau, dengerin pengajian nggak mau, baik yang laki maupun perempuan. Tapi mereka muslim. Mereka buta agama, tapi mungkin untuk urusan dunia mereka pintar. Ya Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya'lamuna dhahira minal hayatid dunya. Ya'lamuna dhahira minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka pintar tentang urusan dunia, tapi mereka lalai tentang masalah agama, tentang masalah akhirat. Dan itu orang yang dicela oleh Allah. Demikian pula fenomena orang yang dia perhatiannya dalam urusan dunia lebih dominan. Ada yang belajar misalnya ilmu fisika atau ilmu apa itu terlalu serius. Dihabiskan waktunya untuk itu. Sehingga siang malam untuk itu. Dia sama sekali tidak memberikan nutrisi agama bagi batinnya. Dia nggak mau belajar. Nah, bisa nggak Pak kita belajar agama sekaligus kita juga mikir dulunya? Sah-sah saja bisa. Para sahabat juga demikian. Mereka berdagang, mereka beraktivitas bisnis, dan kadang mereka juga punya masalah. Tapi di saat yang sama perhatian mereka terhadap masalah agama dominan. Sehingga ada banyak cerita sahabat yang punya masalah dalam bisnis. Punya kendala dalam urusan kerja, itu banyak. Sahabat yang mati punya utang, itu banyak. Sahabat yang mati dalam posisi, bahkan termasuk Nabi SAW meninggal dunia dalam keadaan beliau punya utang. Tapi kemudian dilunasi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sahabat yang punya gesekan dengan yang lain. Namun mereka perhatiannya dalam masalah agama dominan. Sehingga pembicaraan hari-harinya adalah membicarakan hadis, membicarakan bagaimana amalan sunnah dan seterusnya. Karena itu bisa nggak ini dikompromikan? Jawabannya sangat mungkin, sangat bisa. Anda bisa belajar agama, di saat yang sama Anda juga mikir urusan dunia. Meskipun ya, terkadang ada kondisi saya sudah nggak sanggup Pak belajar bahasa Arab. Karena kerjaan saya sangat padat misalnya. Ya sudah, tapi jangan kebablasan. Di satu sesi tertentu mungkin Anda belajar agamanya agak kurang. Nanti setelah agak longgar, tolong Anda gantikan. Yang kemarin sempat banyak Anda tinggalkan, Anda gantikan. Wallahu a'lam. Khair Ustaz, jazakumullah khair. Anda lanjutkan untuk yang kedua, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ingin bertanya, Waalaikumsalam apakah warahmatullahi wabarakatuh. ada amalan atau doa-doa khusus agar apa yang kita pelajari mudah dihafal dan diterapkan di kehidupan sehari-hari? Jazakumullah khairan, Ustaz. Pertama untuk doa ya. Doa ini telah diajarkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran di surat Al-Isra ayat 114 yang tadi sudah kita singgung. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qur rabbi zidni ilma. Dan bacalah rabbi zidni ilma. Ya Allah tambahkanlah ilmu untukku. Di situ ada perintah, wa qul, bacalah doa, rabbi zidni ilma. Ada doa yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Misalnya, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq. Itu doa permohonan untuk perlindungan kepada Allah dari gangguan makhluk yang jahat diperintahkan oleh Allah. Dan ada doa yang diperintahkan bentuknya permintaan. Rabbi zidni ilma. Qul, bacalah Rabbi zidni ilma. Dan para ulama mengatakan satu-satunya doa yang diperintahkan oleh Allah yang isinya mohon tambahan hanya untuk ilmu. Tidak ada yang lain. Ada banyak doa yang diperintahkan tapi bentuknya bukan minta tambahan sesuatu. Tapi yang bentuknya minta tambahan sesuatu hanya untuk ilmu. Rabbi zidni ilma. Yang kedua adalah ulangi ilmu itu. Ilmu itu perlu diulang. Jadi sampai pun para sahabat yang demikian kuat hafalannya itu mereka mengulang ilmu. Demikian pula para ulama, mereka itu mengulang. Karena kalau tidak diulang, interaksi yang kita lakukan sehari-hari membuat ilmu itu luntur.
Nabi SAW memberikan pesan, ta'ahadul Quran. Jaga hafalan Quran dengan diulang-ulang. Fawallahi innahu la asyaddu tafallutan minal ibli fi aqliha. Demi Allah, sesungguhnya Quran itu lebih gampang lepas dibandingkan onta yang sudah diikat. Jadi onta itu ketika diikat, dia berusaha untuk melepas ikatannya. Kalau pemiliknya tidak sering nilai itu apa ya? Sering lihat untuk dikencangin kembali ikatannya, bisa-bisa lepas itu onta. Maka Nabi SAW membuat permisalan seperti itu. Kalau orang tidak sering ngulang hafalan Qur'annya, hilang. Ya, hal yang umum itu terjadi. Makanya Anda misalnya sudah punya hafalan juz 30. Alhamdulillah. Tapi setelah itu sama sekali nggak pernah dimurojaah, sama sekali nggak pernah diulang. Hilang. Itu hafalan. Baik. Yang ketiga, berusaha untuk menghindari maksiat semaksimal mungkin. Sebagaimana pesan Imam Waqi', kata Imam Syafi'i rahimahullah, syakautu ila waqi'in su'a hifdzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Imam Waqi', aku pernah mengadu kepada Imam Waqi' tentang buruknya hafalanku. Sekelas Imam Syafi'i pernah menyampaikan semacam ini. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Lalu beliau memberikan saran kepadaku untuk meninggalkan maksiat. Fa'lam bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhdalil asi. Sadarilah bahwasanya ilmu itu agama. Sadarilah bahwasanya ilmu itu cahaya. Dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada tukang maksiat. Ya. Anda pegangi tiga ini ya. Jadi yang pertama berdoa Rabbi zidni ilma. Yang kedua diulang-ulang ilmu itu. Yang ketiga tinggalkan maksiat. Dan tentu saja tambah ilmu dengan mau masuk ke ranah medan belajar. Majelis belajar. Wallahu a'lam. Ya, Ustadz. Apakah masih ada waktu, Ustadz? Ada satu pertanyaan lagi yang Mungkin masuk? satu lagi. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini ilmu agama ataupun kajian dapat dipelajari langsung secara offline di masjid-masjid. Berbeda dengan pada saat pandemi kemarin. Nah, Ustadznya juga beragam. Jikalau saat ikut kajian ternyata banyak bid'ah yang disampaikan. Mohon saran Ustadz, bagaimana sikap kami sebagai pencari ilmu saat berada di dalam kajian tersebut? Jazakallah khair. Dulu pernah ada seorang ulama yang ikut dalam sebuah, beliau ulama tapi sedang berada dalam masjid, lalu ada kajian. Terus beliau duduk di belakang, beliau dengar kajian itu. Nah ternyata orang ini menyampaikan nggak benar. Akhirnya ulama ini berada di belakang sambil nyabuti ketiak. Nyabut bulu ketiak. Dicabuti bulu ketiak. Nah si pemateri ini merasa tersinggung. Akhirnya dia pun memarahi orang itu, oh, nggak ada adab kamu di depan majelis ilmu, kamu seperti ini. Nah, akhirnya beliau bilang, yang aku lakukan lebih baik daripada apa yang kalian lakukan. Aku melakukan sunnah, mencabut bulu ketiak. Sedangkan yang kau sampaikan semuanya dusta. Karena si pengisi pengajian ini menyampaikan materi-materi yang isinya dusta. Nah ternyata dusta itu atas nama ulama tadi. Loh, dari mana kamu tahu kalau ini dusta? Akulah orang yang kau sebut namanya. Jadi ini di masa silam ya. Di zaman ketika ilmu hadis itu disampaikan dari sanad ke sanad. Dari perawi ke perawi. Akulah orang yang kau sebut nama itu tadi. Dan kau berdusta atas namaku. Aku tidak pernah menyampaikan itu. Akhirnya bubarlah majelis itu, pindah ke orang ini. Nah ini salah satu di antara contoh. Ya, kalaupun Anda tidak bisa menghindar dari tempat itu, nggak usah digubris. Anda mungkin ke pojok, ke sudut mana, ke belakang, nggak usah didengerin. Tapi kalau Anda bisa menghindar, ya silahkan Anda tinggalkan majelis itu. Barangkali Anda bisa pindah ke tempat yang lain untuk melakukan yang lebih bermanfaat, misalnya menghafal Quran, atau berzikir, atau yang lainnya. Wallahu a'lam. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Nah. Ya, jazakallah khair. Ustaz, kami kembalikan pada Akhi Vita. Tafadhol Akhi. Nah, baik, setelah semua penjelasan dan jawaban dari Ustadz, alhamdulillah
kita akhiri kajian pada hari ini. Jazakallah khair Ustaz untuk semua penjelasan dan jawaban yang sudah disampaikan. Afwan untuk jamaah yang mungkin pertanyaannya belum sempat dibacakan dan disampaikan ke Ustaz. Kami berharap bahwa semua penjelasan materi maupun jawaban dari Ustaz bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik, kami juga mohon maaf jika sama kajian ada kekurangan. Mungkin kita akhiri kajian pada hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Untuk Jazakallah lift khair. di sini sudah maghrib. Ya. Iya, paham Ustaz. Oke. Tafadhol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.